Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il azza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah bimithli hadha al ijtima' al mubarak fi hadha al makan al-sharif la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahiba'il kiram, satu kebahagiaan bagi saya dan satu kehormatan pada kesempatan malam hari ini untuk bisa bersilaturahim, bertatap muka, berjumpa dengan masyarakat Berau. Beberapa belas tahun yang lalu, tatkala Haji Makmur menjabat ketika itu sebagai bupati dan Bapak Ahmad Rifai sebagai wakilnya yang saat ini menjadi ketua daripada Masjid Besar Rayatul Ikhlas, ketika itu saya dengan keluarga semua datang dan kita berdakwah di Berau ini. Alhamdulillah. Dan hari ini satu kehormatan bagi saya bisa datang kembali ke tempat ini, dan saya ucapkan terima kasih pertama kepada segenap panitia pelaksana yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Berikut semua pihak yang telah ikut membantu melancarkan acara ini, termasuk seluruh jajaran para habaibnya dan para ulama, begitu juga jajaran para umaranya, baik dari kalangan sipil, TNI maupun Polri-nya. Masya Allah, jazakumullah khairal jaza. Hari ini saya datang ke Kabupaten Berau pagi tadi, luar biasa sambutannya. Tadi juga saya sempat bertemu yaitu dengan Bapak Wakil Bupati, sempat kita makan malam bersama di sana, dan ada sebelumnya ada Ibu Bupati sempat datang juga ke sana dan hadir bersama kita di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran pemerintahannya, termasuk para anggota dewan, baik DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2-nya yang hadir juga bersama kita di tempat ini. Jazakumullahu khairal jaza. Begitu juga segenap aparatur TNI maupun Polri-nya yang telah bekerja sama ikut membantu menjaga keamanan, kelancaran daripada acara ini. Mudah-mudahan semua ulama dan umara kita yang ikut mendukung terlaksananya acara ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim ya Rabb. Ahibail kiram, bersama kita juga hadir ada Habib Fahmi Al-Jufri, Habib Umar Al-Jufri, dan juga saya punya menantu yang tadi kita sama-sama membaca qasidah, yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, yang tadi siang sempat sholat Jumat berjamaah di masjid ini, di Masjid Agung. Alhamdulillah tadi sempat bertemu dengan Haji Makmur, juga tadi ketemu di sana. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang punya sejarah besar, yang memiliki jiwa besar, dan juga punya nama besar karena dididik dan dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu peringatan hari lahir Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Perlu sama kita ingatkan diri kita masing-masing, tanamkan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, begitu juga tanamkan untuk keluarga kita, anak kita, keturunan kita, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan sembarang Nabi. Beliau seorang manusia, tapi juga tidak seperti manusia yang lainnya. Beliau adalah basyarun la kal basyari. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Kenapa? Karena beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Mana bukti kesempurnaan beliau? Kalau kita buka Al-Quranul Karim, dari ayat ke ayat, surat ke surat, saudara, berserakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada kesempurnaan kepribadian dan karakter daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beberapa bisa kita lihat pada malam hari ini. Pertama, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa Nabi yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini adalah Nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi dzalik wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang menyatakan wa ma arsalnaka, tidak sekali-kali kami ini mengutus engkau ya Muhammad kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Dalam bahasa Arab, Pak, Ibu yang saya cintai, al-alamin itu artinya masih wallah. Apa saja selain Allah itu disebut al-alamin. Atau dengan kata lain, al-alamin itu adalah semua makhluk ciptaan Allah, apa saja. Jadi kita punya Nabi Allah yang nyatakan dalam Al-Quran adalah rahmat untuk semesta alam. Berarti Nabi itu rahmat untuk alam manusia, untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam haywanat, untuk alam tumbuhan, dan untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, saudara. Nah, kalau Nabi dijadikan sebagai rahmat untuk semesta alam, ini enggak sembarangan, saudara. Ini berarti di sana ada isyaratun ilahiyah. Di sana ada isyarat dari Allah bahwa manusia ini sempurna. Karena kalau enggak sempurna, mustahil menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi kalau Allah menyatakan bahwa Nabi itu rahmat untuk semesta alam, cukup itu menjadi dalil bagi kita bahwa Nabi memiliki kesempurnaan. Karena kalau tidak sempurna, mustahil menjadi rahmat untuk semesta alam, saudara. Masya Allah, sallu ala nabi.
Yang kedua, dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, faqala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, qad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat Islam, hei umat manusia. Apa yang datang? Minallah, datang dari Allah. Nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Kitabun mubin, kitab yang nyata, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Lalu apa makna nur? Qad ja'akum minallahi nurun. Para ulama mengatakan nur di sini tidak lain adalah tidak bukan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Allah menyatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu sekalian sang cahaya. Allah menyebutnya sang cahaya dan kitab yang nyata, yaitu Al-Quran. Siapa itu sang cahaya? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau Allah menyebut nabinya sebagai sang cahaya, ini bukan sekedar pujian dari Allah, tapi ini sekaligus menjadi bukti buat kita bahwa ini manusia tidak seperti manusia yang lain. Ini manusia luar biasa, ini manusia istimewa. Disebut sebagai sang cahaya, itu sudah cukup tambahan dalil buat kita betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau kita panggil kawan kita, kau cahayaku. Kalau kita panggil istri kita, kau cahayaku. Saudara, kenapa kita katakan mereka cahaya kita? Karena mereka baik kepada kita, karena mereka berjasa kepada kita. Karena maka itu kita lihat zahirnya, secara zahir mereka adalah orang baik, kita sebut cahaya. Padahal maaf, kadang-kadang orang yang kita sebut cahaya depan kita baik, di belakang belum tentu, saudara. Nah, kali ini ada seorang manusia Allah katakan sang cahaya. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Kalau Nabi, saudara, manusia yang banyak berdosa, yang banyak berbuat maksiat, mustahil Allah sebut sebagai sang cahaya. Allah sebut sang cahaya karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, di belakang umatnya, saudara. Bahkan apa yang terlintas di benaknya, saudara, tidak pernah khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Nah, jadi kalau tadi Nabi disebut rahmatan lil alamin, sekarang Nabi disebut nurun, sang cahaya, saudara. Subhanallah. Yang ketiga, saudara, dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan tentang kita punya Nabi, kesempurnaan akhlaknya. Apa Allah katakan tentang akhlak Nabi? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi akhlaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memberikan pernyataan, ikrar, kesaksian, sertifikat ilahi, syahadatun ilahiyah. Apa yang Allah berikan? Wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqil azim, betul-betul memiliki akhlak yang azim. Di sini Allah nggak sebut lagi akhlak yang hasan, akhlak yang thayyib, saudara, tapi Allah katakan akhlak yang azim. Itu menunjukkan, saudara, betapa agungnya akhlak kita punya Nabi. Bukan sekedar indah, bukan sekedar baik, tapi lebih dari itu semua. Ini menjadi dalil lagi buat kita betapa Nabi adalah manusia yang sempurna. Allah yang memberikan kesaksian, kau orang baik. Saudara, ini bukan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian yang kadang-kadang masih suka lolos, orang jahat masih dibilang baik. Ini kesaksiannya bukan dari polisi, bukan dari manusia, bukan surat keterangan dari kelurahan, bukan. Ini surat keterangan dari Allah.
sertifikat ilahi. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala nabi. Nah, jadi di sini pun menjadi dalil lagi buat kita. Oh, kalau gitu Nabi sempurna, mustahil. Kalau akhlak Nabi jelek disebut la ala khuluqin azim, mustahil. Kalau akhlak Nabi nggak beres disebut, saudara, akhlak Nabi itu azim, mustahil. Akhlak Nabi disebut la ala khuluqin azim, akhlak Nabi itu agung, azim, agung. Cukup ini menjadi dalil bahwa Nabi kita sempurna. Alhamdulillah. Yang berikutnya, yang keempat, saudara, kita masih menggali nih, mana sih bukti-bukti kalau Nabi itu sempurna, saudara? Nah, yang berikutnya Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, saudara, faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, saudara, telah datang kepada kamu sekalian min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Artinya ada utusan dari Allah untuk manusia min anfusikum, dari jenis manusia sendiri, bukan malaikat, manusia, saudara. Tapi bukan sembarang manusia. Dalam salah satu qiraat disebut min anfasikum. Kalau min anfusikum dari jenis kamu, tapi kalau disebut min anfasikum yang terbaik di antara kamu. Rasul yang mana, saudara? Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, saudara, azizun alaih ma'anittum. Rasul yang bagaimana sih? Rasul yang azizun alaih, yang merasa berat, terbebani, saudara, ma'anittum, dengan apa yang kamu derita. Artinya apa? Seorang Rasul yang dia akan sedih dengan kesedihan umatnya, dia berduka dengan duka umatnya, saudara, dia menderita dengan derita umat. Allah yang nyatakan, bukan manusia. Allah yang menyatakan, ini manusia bukan sembarang manusia. Azizun alaihi ma'anittum, ini manusia yang begitu merasa berat, terbebani dengan penderitaan umatnya. Harisun alaikum, dan manusia ini, saudara, haris, begitu peduli kepada kamu, hai umat. Subhanallah. Suka kita menjadi suka Nabi, duka kita menjadi duka Nabi, gembira kita gembira Nabi, sedih kita sedih Nabi, saudara. Bahkan Nabi sangat peduli kepada kita semua. Nabi tetap akan memperjuangkan agar umatnya semua masuk surga, saudara. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan menarik di akhir ayat tadi, saudara, bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang ini bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, rauf rahim. Rauf nama Allah, rahim nama Allah. Dua nama Allah Allah berikan buat Nabi, saudara. Gak main-main, saudara. Rauf rahim di sini bukan Allah, Nabi. Bil mu'minin, manusia ini, Nabi ini bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, rauf rahim. Masya Allah. Rauf ra'fah, rahim rahmah. Rahim yang penuh cinta kasih, kasih sayang. Ra'fah, kalau ra'fah itu, saudara, kalau bahasa Indonesia ini kagak tegaan. Bawaannya kalau ngelihat orang melas, ngelihat orang, saudara, pengennya ngebantu aja, pengennya nolong, itu namanya ra'fah, rauf. Dan rauf ini salah satu nama Allah, rahim ini salah satu nama Allah. Allah ambil dua namanya, Allah berikan kepada kita punya Nabi. Subhanallah. Sallu ala nabi. Nah, kalau sudah Allah yang kasih, saudara, buat nabinya disebut rauf, disebut rahim. Ini menjadi dalil lagi buat kita betapa sempurnanya kita punya Nabi. Karena kalau Nabi tidak sempurna, Nabi banyak cacat, Nabi banyak celah, Nabi banyak jelek, Nabi banyak salah, Nabi banyak maksiat. Kalau begitu mustahil
Nabi disebut Raufur Rahim, saudara. Jadi ayat-ayat yang tadi sudah saya bawakan, saya sampaikan saudara, itu semua dalil kalau Nabi kita manusia sempurna. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa Habib di awal ceramah ini bicara tentang kesempurnaan Nabi? Pertama, karena ini memang acara Maulid Nabi, kita harus bicara tentang Nabi, saudara. Yang kedua, saudara, karena di negeri kita ini ada oknum-oknum pejabat, ada anggota dewan, ada eksekutif. Kalau ngomong nih seenaknya aja, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada anggota dewan di Jakarta, apa dia bilang? Nggak ada manusia yang sempurna, termasuk Nabi Muhammad pun tidak sempurna. Kalau dia katakan tidak ada manusia yang sempurna, silahkan aja. Memang kita tidak ada manusia yang sempurna, kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajarnya dia katakan Nabi pun nggak sempurna, dia sebut Nabi Muhammad. Kalau nggak ngerti agama jangan bicara agama, kalau nggak tahu agama jangan sok bicara agama. Kau anggota dewan, urus itu urusan rakyat di dewan. Kalau mau bicara agama, belajar dulu kepada ulama, belajar dulu kepada kiai. Jaga mulut, jangan seenaknya mengatakan Nabi kita tidak sempurna, saudara. Karena kata-kata ini berbahaya, ditonton oleh jutaan rakyat di Indonesia yang bicara pejabat, saudara. Apalagi sekarang di sekitar kita ini banyak Gen Z, generasi baru yang sekarang ini, saudara, yang banyak belajar dari Google, dari AI, saudara, dari Grok dan lain sebagainya, saudara. Kalau mereka dengar itu, nanti mereka terpengaruh. Oh iya, Nabi aja nggak sempurna. Bahaya, saudara. Makanya perlu kita sampaikan kepada semua umat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna. Alhamdulillah. Sudah, yang di Jakarta sudah kita tegur, saudara. Semua pejabat-pejabat yang bicara begitu sudah kita sampaikan, sudah kita tegur, sudah kita kasih peringatan, saudara. Baik lewat mimbar, saudara, maupun lewat partainya, saudara, ataupun lewat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jangan sembarangan pejabat bicara soal agama. Jangan. Biarkan saja yang bicara agama itu para ulamanya, para fuqahanya, saudara. Biarkan, saudara. Jangan yang nggak ngerti bicara apa yang dia tidak tahu. Nah, maka itu sekali lagi, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sempurna. Alhamdulillah. Nah, kalau ada yang tanya, Habib, bagaimana Nabi menjadi sempurna? Jawabnya ringkas, karena Nabi disempurnakan oleh yang maha sempurna. Saya mau tanya, siapa yang maha sempurna? Jawab yang kompak, siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Nah, saudara, kalau kita mau tahu bagaimana sih akhlak sempurnanya Nabi, saudara, sehari kita bicara tentang kesempurnaan akhlak Nabi nggak cukup. Seminggu juga masih kurang. Sebulan nggak habis-habis kita bicara tentang akhlaknya Nabi. Setahun, 2 tahun, seumur hidup kita sekalipun tidak akan pernah tuntas kalau bicara tentang kesempurnaan akhlak Nabi. Kenapa? Saking sempurnanya. Tapi sungguh pun begitu, ada satu kalimat ungkapan yang menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi, saudara. Kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas, luar biasa. Kalimat yang mana? Kalimat yang diucapkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saudara. Beliau istri Nabi, beliau hidup bersama Nabi, satu rumah satu ranjang dengan Nabi, saudara. Beliau yang setiap hari melayani Nabi. Artinya beliau sebagai istri tahu betul seluk beluk kehidupan Nabi, saudara. Tahu betul, saudara, bagaimana itu Nabi. Apa betul Nabi punya kekurangan? Beliau yang tahu. Istri itu paling tahu rahasia suami, saudara. Yang orang luar tidak tahu, istri tahu, saudara. Nah, Sayyidatuna Aisyah didatangi oleh tabi'in. Para tabi'in bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Ummul Mukminin." Mereka bertanya setelah Nabi wafat,
Siti Aisyah sudah menjanda sekian tahun, saudara. Kemudian ditanya Siti Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih sebenarnya akhlak nabi itu? Tolong ceritakan kepada kami, akhlak nabi itu bagaimana? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah, saudara? Beliau wanita yang cerdas, bukan sembarang perempuan, saudara. Cerdas, pinter, saudara, dan mampu menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas. Jawaban ini sudah cukup menunjukkan kecerdasannya, kepandaiannya, kepinterannya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi wahai ummul mukminin? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Itu aja jawabnya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu aja, saudara, kana khuluquhul Quran. Cuma 3 kata, akhlak Nabi Al-Quran. Itu aja. Ini jawaban kenapa saya katakan singkat, padat, ringkas, jelas, saudara. Karena para ulama, saudara, mereka memaparkan, menjelaskan, menguraikan apa maksud kalimat tadi, saudara. Kalau Nabi dikatakan akhlak Nabi Al-Quran, berarti segala ucapan Nabi, perilaku Nabi, perbuatan Nabi, apa saja, saudara, itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengamalan, penjabaran, saudara, pengaktualisasian daripada isi kandungan Al-Quranul Karim, saudara. Bagaimana Al-Quran itu membimbing, menuntun, kesanalah Nabi kita beramal dan bersikap. Bagaimana Al-Quran itu, saudara, mengatur kehidupan umat manusia, begitulah akhlak kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran mewajibkan sholat, mewajibkan puasa Ramadan. Demi Allah, Nabi tidak pernah meninggalkan satupun kewajiban, saudara. Al-Quran mengharamkan minuman keras, mengharamkan judi, mengharamkan aneka ragam maksiat. Demi Allah, Nabi jangankan berbuat maksiat, terlintas di benaknya, saudara, untuk melakukan maksiat tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Sallu ala Nabi. Jadi, saudara, kalau Siti Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran, jadi kalau kita mau tahu akhlak Nabi, ya lihat Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, maka itu saya mau ajak semua di sini, saudara. Kenapa sih kita peringati Maulid Nabi pada malam hari ini? Tentu untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, untuk menunjukkan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Nabi. Tapi maaf Pak Bu ya, cinta kepada Nabi tidak cukup hanya dengan memperingati Maulid. Cinta kepada Nabi tidak cukup hanya dengan memperbanyak sholawat. Cinta kepada Nabi, saudara, harus juga diikuti dengan kita mengamalkan segala ajarannya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan, ajarkan kepada kamu, ambil, amalkan. Dan apa yang Nabi larang daripada kamu, tinggalkan. Jadi Islam ini simpel, sederhana. Apa itu Islam? Saudara, sederhana. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Itu aja. Enggak, Islam enggak sulit, saudara. Sederhana, apa yang Allah suruh, Nabi suruh, ya kerjain. Apa yang Allah larang dan Nabi larang, tinggalkan. Simple. Dan ini berlaku buat seluruh umat Islam, saudara, apapun jabatan dan kedudukannya. Makanya tadi qori kita yang luar biasa suaranya membaca Al-Quran di depan kita, saudara,
membawakan ayat tentang suri tauladanan Nabi. Tadi beliau baca ayatnya di mana Allah berfirman, faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian dalam diri Rasulullah ada suri tauladan. Maka itu siapapun kita, ulama wajib nyontoh Nabi, umara wajib nyontoh Nabi, tentara polisi wajib contoh Nabi, rakyat masyarakat biasa wajib contoh Nabi. Saudara, wajib kita ikuti Nabi. Nah, berkenaan dengan wajibnya kita ikut Nabi, ada satu ayat saudara yang harus kita jadikan pegangan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, saudara, di mana Allah nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini saudara, luar biasa ayat ini. Allah nyatakan apa? Qul, hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, qul, katakanlah, katakan kepada kau punya umat, sampaikan apa yang perlu disampaikan. In kuntum tuhibbunallah, hei umatku, jika engkau sekalian betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Masya Allah, Allah yang suruh Nabi, Nabi, sampaikan kepada kau punya umat, kalau umatmu itu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Nabi dong, fattabi'uni. Dan kalau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti Allah mencintai kamu. Masya Allah, perhatikan Pak Bu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Dan kalau kamu ikuti Nabi, Allah cinta kepada kamu. Artinya apa? Mengikuti Nabi itu syarat, bukti cinta kepada Allah, sekaligus pada saat yang sama itu syarat untuk dicintai Allah. Orang yang mengaku saudara cinta kepada Allah wajib ikuti Nabi, ittiba'un Nabi, mutaba'atun Nabi, wajib. Orang yang ingin dicintai oleh Allah juga wajib ikuti Nabi. Artinya saudara, kalau kita cinta Allah, ikut Nabi. Kalau kita mau dicinta sama Allah, ikut Nabi. Baik dicintai oleh Allah maupun mencintai Allah, syaratnya ikut Nabi. Alhamdulillah. Jadi simpel ajaran Islam, ikuti Nabi. Saudara, para ulama ikuti Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka itu para ulama nomor satu harus jadi contoh, ikuti Nabi. Jangan ulama mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jangan ulama jual agama. Jangan ulama jadi penjilat penguasa. Ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, yang betul-betul takut kepada Allah adalah golongan hambanya dari kalangan ulama. Allah puji bahwa ulama-ulama yang lurus adalah ulama yang takut kepada Allah. Allah puji, bahkan di ayat yang lain Allah nyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah saudara memuliakan para ulama, Allah menghargai para ulama. Saudara, maka umat Islam wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, untuk menghargai mereka yang dihargai oleh Allah, untuk meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Jadi ulama nggak main-main, ulama wajib ikut Nabi, saudara. Nah, karena ulama ini ada dua, ada ulama baik, ada ulama buruk, betul? Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Paham? Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, mau ke sorga-sorgaan atau mau ke sorga? Mau sorga-sorgaan atau sorga? Berarti mau ikut ulama-ulamaan atau ulama? Ikuti ulama, saudara.
Nah, tapi ulamanya jangan jadi ulama-ulamaan, ulama yang betul-betul saudara taat kepada Allah dan Rasulnya, insya. Nah begitu juga umaro, para pejabat wajib ikut Nabi. Nabi dulu jadi umaro kok. Nabi mimpin negara saudara, Nabi mimpin pasukan, Nabi mimpin rakyat, Nabi mengelola bagaimana negara itu makmur, adil, sejahtera. Umaro wajib untuk contoh Nabi. Bagaimana cara Nabi menghadapi rakyat saudara. Nah kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Subhanallah saudara, ayat ini Allah membimbing nabinya bagaimana cara menjadi pemimpin di tengah umatnya saudara. Apa kata Allah? Fabima rahmati minallahi lintalahum, dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, engkau berlaku santun, ramah, baik kepada kau punya umat. Satu, jadi yang namanya pemimpin harus baik, baik dalam bicara, baik dalam bersikap kepada mereka yang dipimpin. Ini Nabi ini lagi dididik oleh Allah, dibina begini cara jadi pemimpin. Begini kalau mimpin umat ya Muhammad. Yang pertama, lintalahum, kau harus sopan, santun, ramah kepada kau punya umat. Kemudian Allah ingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersifat kasar, keras hati, lan faddu min haulek, itu umat akan lari, bubar dari kamu. Nggak ada lagi yang mau taat, nggak ada lagi yang mau ikut, bahkan mereka akan melawan saudara. Nah, ini pelajaran kepada para pejabat, para umaro. Ini pelajaran saudara. Jangan kasar, jangan keras kepada rakyat, nggak boleh. Nanti kalau keras mereka bubar, mereka melawan saudara. Nah kalau mereka sudah bubar ngelawan, jangan salahkan mereka. Kenapa kau kasar? Kenapa kau kasar? Kenapa hatimu keras terhadap kau punya rakyat? Nabi diajarin sama Allah. Berikutnya kata Allah, fa'fu anhum. Kalau ada rakyat yang bersalah, umat yang salah, jangan kasar-kasar. Fa'fu anhum, gampang-gampang maafin umat. Fa'fu anhum, maafin aja, maafin. Wastaghfir lahum, doain buat mereka biar dapat ampunan dari Allah. Itu pemimpin diajarkan oleh Allah begitu saudara. Ini Allah lagi ngajarin nabinya. Nabinya manusia agung, manusia suci, dididik oleh Allah. Bagaimana cara jadi seorang pemimpin saudara. Makanya Nabi selalu sukses di dalam memimpin umat, tidak pernah gagal. Subhanallah. Yang berikutnya ini yang penting, wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Allah yang suruh saudara. Kau punya umat, ajak musyawarah. Jangan seenaknya bikin peraturan nyokek umat saudara. Jangan, ajak musyawarah. Cari tahu itu umat mau apa keluhannya, apa maunya, cari tahu saudara. Allah mengajarkan Nabi begitu cara menjadi pemimpin. Kalau begitu kita menjadi pemimpin, umat gak bakal lari, umat akan bersatu, umat akan patuh tunduk kepada pemimpinnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas. Nah saya mau tanya, pemimpin di negeri kita di Indonesia begitu gak? Santun sama umat? Di Indonesia nih, saya cerita di Indonesia nih, santun sama umat? Yang banyak, bukan semua, yang banyak. Ada yang kasar gak? Ibu-ibu teriak protes sama pemerintah, cabai mahal. Apa kata pejabat di pusat? Nanam aja sendiri. Saudara, emang boleh pejabat jawab begitu? Enggak boleh. Kalau ibu-ibu teriak cabai mahal, protes, pejabat harus berpikir bagaimana supaya harga turun. Ada problem apa kok bisa mahal? Kita kan negara agraris, kita kan bisa nanam sendiri itu cabai. Kenapa cabai dikirim dari Bangkok, dari Thailand? Ada apa? Apa petani kita nggak bisa nanam cabai? Selidiki. Oh ini cabainya dari luar. Bagaimana cabai dalam? Cabai dalam nggak laku, dibuang oleh petani saudara.
Oh pantas saja cabai yang beredar jadi mahal. Oh kalau begitu ini mesti diubah, buat regulasinya. Begitu dong. Itu namanya pejabat. Bukan ibu-ibu teriak, saudara, cabai mahal. Dijawab, tanam aja sendiri. Saya mau tanya yang begitu, saudara, itu bener apa enggak tuh? Itu jawaban begitu bener apa enggak? Santun atau kurang ajar? Ada lagi nih bapak-bapak teriak, saudara. Kata bapak-bapak apa? Listrik mahal. Tiap bulan bayar listrik, saudara. Ya ada pejabat di Jakarta jawab, ya jangan masang listrik. Jadi disuruh pakai apa? Pakai lilin lagi, pakai lampu pelita dari Semprong. Enggak begitu, teliti kenapa mahal. Oh pembangkit tenaga listriknya kurang, bangun lagi, saudara. Jangan jawab seenaknya kepada rakyat. Betul? Betul? Saudara, ada lagi tukang ojek di Jakarta. Di Jakarta banyak tukang ojek. Ojol di sini ada gak? Ada ojol, ada. Nah, tukang ojek protes, saudara. Bensin mahal. Bagaimana kami ini mau hidup sejahtera? Udah bensinnya mahal, setiap ada penumpang bayar aplikator 20%. Saudara, bagaimana kami mau sejahtera? Protes, turunin dong harga bensin. Ada pejabat di Jakarta, kalau mahal jangan beli. Nah jadi tukang ojek kalau nggak beli bensin mau pakai apa? Mau pakai air kencing? Kacau tidak? Jujur kacau tidak? Ini di Jakarta pejabat model begini, saudara, kacau tidak? Ada lagi, saudara, pejabat rakyat protes, saudara. Kata rakyat apa? Ya kalau nggak DPR nggak benar, udah bubar aja lah, bubar. Ini kan suara rakyat. Apa dia jawab? Orang yang minta DPR bubar orang tolol di dunia. Akhirnya kemarin rumahnya diserbu sama rakyat. Ketemu ijazahnya. Ternyata ijazah rata-rata 6, dia yang tolol. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pejabat jangan sombong, betul? Jangan takabur, betul? Jangan merasa sebagai raja yang paling hebat, betul? Mereka dipilih oleh rakyat, betul? Hormati pilihan rakyat, betul? Masya Allah. Ada lagi, saudara, jenderal tua di Jakarta. Ini mahasiswa, saudara, teriak Indonesia gelap. Dia jawab, mukamu yang gelap. Mahasiswa teriak lagi, saudara, ini pajak mahal, kesian orang tua kami. Kata mahasiswa. Apa dia bilang? Sudahlah, rakyat gak usah ribut, rakyat gak ada jasa sama negara. Kalau protes-protes, keluar saja dari Indonesia. Kacau, saudara, kacau tidak? Jawab semua di sini, kacau tidak? Enaknya ngomong rakyat nggak ada jasa kepada negara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rakyat ini bayar listrik kena pajak, betul? Bayar air kena pajak, betul? Beli baju, beli celana ada pajak, betul? Makan di restoran ada pajak, betul? Beli bensin ada PPN-nya, pajak juga, betul? Semua dibayar sama rakyat, betul? Betul? Nah kalau rakyat semua bayar pajak, saudara, kemudian pajak itu masuk ke negara, berarti rakyat berjasa gak kepada negara? Berjasa tidak? Kok bisanya dia ngomong rakyat tidak berjasa, nggak usah protes-protes, keluar saja dari Indonesia? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan begini, saudara? Jangan begitu kepada rakyat. Kalau mahasiswa teriak, dengerin. Oh, mahasiswa bilang Indonesia gelap, panggil anak-anak muda sini, ayo diskusi sama DPR. Nah diskusi, tanya apanya yang gelap. Oh begini Pak, penegakan hukumnya nggak benar. Buktinya itu ada satu, namanya Sylvester, udah 6 tahun vonis ingkrah, sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap.
alasan jaksa saudara lagi sakit. Nah saya dulu lagi sakit covid, kena covid ditangkap juga. Betul, takbir. Saya lagi sakit kena covid, napas nggak bisa, ditangkap. Ini Sylvester udah 6 tahun putusan mahkamahnya saudara, sudah ingkrah harus penjara setengah tahun. Itu saudara 1,5 tahun. Sekarang dia bebas, masuk TV, bicara, berdebat, ketemu presiden. Kenapa tidak ditangkap? Belakangan diangkat jadi komisaris. Astagfirullahaladzim. Diangkat jadi komisaris BUMN, narapidana, koruptor saudara, yang sudah diputuskan penjara 1,5 tahun, dari tangkap-tangkap. Kenapa? Oh, jaksa bilang mereka lagi mengajukan PK. Dulu saya mengajukan PK, tetap saya di penjara. Giliran takbir, giliran Habib gampang banget nangkepnya saudara. Ada lagi koruptor, begitu diadili saudara, diputus bebas, hakim ditanya kenapa dibebaskan, kesian dia punya istri dan anak. Saya dulu punya istri dan anak, ditangkap juga. Saya juga punya istri, punya anak, punya cucu. Betul, betul. Punya santri saudara di pesantren, tetap ditangkap. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Kalau begini nanti rakyat marah. Betul, betul. Maaf saudara ya, di Jakarta kemarin anggota dewan yang baik, yang santun, nggak ada yang dijarah ya Pak, nggak ada. Yang didatangi dijarah ya nantang rakyat. Dia bicara di TV, ditantang-tantang rakyat ditolol-tololin saudara, dia joget-joget menghina rakyat. Anggota DPR yang lain yang tidak menghina rakyat saudara, yang tidak merendahkan rakyat, yang tidak nantang, nggak ada yang didatengin saudara. Nah, ini pelajaran, jadi pejabat jangan jadi pejabat harus jadi pejabat jangan bikin susah Siapa bilang kita nggak bayar pajak saudara? Perhatikan baik-baik ya. Seorang ayah beli tanah, beli sebidang tanah. Waktu beli tanah saudara, jangan beli tanah dulu, seorang pegawai kerja, dia kerja di perusahaan, waktu terima gajinya udah kena pajak. Betul. Jadi waktu diambil duitnya udah dipotong pajak tuh. Nah begitu diambil saudara, dia kumpulin itu duit, dia simpen di bank. Begitu masuk tabungan kena pajak lagi, pajak tabungan. Jadi pajak waktu gaji kena, waktu masuk simpen di bank pajak lagi. Dia ambil duit itu dari bank, dia beli tanah, kena lagi pajak pembelian. Ada kan beli tanah kena pajak kan? Betul, betul. Udah, itu tanah dibangun rumah, kena IMB, dia mesti bayar. Rumahnya udah jadi, ada PBB, pajak bumi dan bangunan, dipajakin lagi tuh rumah. Udah tanah-tanah dia yang bangun rumah dia, kena pajak lagi, tiap tahun mesti bayar. Betul, betul. Nah, begitu udah sekian tahun, yang punya rumah meninggal, itu tanah rumah jadi warisan. Betul, mau diwarisin ke anak-anak, kena lagi pajak warisan. Ada tuh pajak warisan. Betul, betul. Nah sekarang saudara, dia mau pecah waris kan mesti dijual, duitnya nanti mau bagi-bagi, dia jual, kena lagi pajak penjualan. Masya Allah, ini negeri kenapa jadi pajak melulu saudara? Semua kena pajak, nggak ada yang nggak ada pajak. Yang belum kena pajak sekarang cuman buang angin, nah itu belum ada pajaknya. Kalau ada pajaknya hati-hati aja saudara. Saya mau tanya sekarang, kacau tidak? Kacau tidak? Nah makanya kemarin di Jakarta saudara, saya udah protes keras, kita udah sampaikan ke Bapak Presiden, kita sampaikan saudara ke pimpinan DPR, kita sampaikan semua pejabat, kita sampaikan
bahwa ciri negara bangkrut kalau dia bergantung kepada pajak. 82,4% saudara APBN Indonesia ini, pendapatan Indonesia itu 82,4% dari pajak saudara. Nah lalu dari tambang mana? Kan negeri kita ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada timah saudara, ada boksit, ada aspal. Kemana? Kok 82,4% dari pajak? Dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak saudara. Ada apa? Kita lihat mundur, kita teliti saudara, kita lakukan evaluasi. Dulu zaman Pak Harto saudara, Pak Harto itu membuat BUMN, badan usaha milik negara. Ada juga di daerah badan usaha milik daerah saudara. Ini BUMN yang didirikan oleh Pak Harto ratusan jumlahnya saudara. Ada yang ngurus penerbangan, ada yang ngurus pelayaran, ada yang ngurus perkebunan, ada yang ngurus pertambangan, ada yang ngurus perminyakan saudara, ada yang ngurus pendidikan, kesehatan. BUMN dibuat oleh Pak Harto. Untuk apa? Supaya BUMN ini kerja semuanya, cari duit yang banyak. Untuk apa? Untuk membiayai negara. Jadi duit dari situ buat bangun klinik, buat bangun rumah sakit, buat bangun jalan di desa-desa, buat bangun listrik masuk ke daerah-daerah pelosok saudara. Enggak sampai di situ, buat gaji pejabat, pegawai pemerintah, sipil, TNI, Polri, semua dari sana. Sehingga zaman Pak Harto pajak rendah. Bukan gak ada pajak, ada pajak dulu disebut IREDA, IPEDA, murah saudara, murah, orang miskin juga bisa bayar. Kenapa? Karena saat itu negara tidak bergantung kepada pajak saudara. Nah pertanyaannya, kenapa sekarang kok jadi bergantung kepada pajak? Ternyata BUMN ratusan BUMN yang dulu dibangun oleh Pak Harto sekarang hampir semua bangkrut. Semua bangkrut saudara. Bangkrutnya korupsinya nggak tanggung-tanggung, triliunan saudara. Yang korupsi 1 triliun, 33 triliun, 700 triliun saudara, triliun. Saya mau tanya masyarakat Berau, pernah lihat duit triliunan? Jujur pernah gak? Pernah gak? Ibu-ibu pernah bu? Bu lihat duit triliunan pernah bu? Semua pernah belum? Kesian. Jujur jawab, pernah belum? Belum. Sama. Saya juga belum pernah. Masya Allah saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa BUMN bangkrut? Nah ini yang kita lihat saudara. Baru kita lihat ternyata saudara, dari 10 tahun terakhir kemarin, presiden yang kemarin saudara itu memasukkan orang, satu tim suksesnya dimasukin jadiin komisaris-komisaris di BUMN saudara. Tim suksesnya, tim surveinya saudara, nggak sampai di situ, buzzernya saudara. Jadi jangan kaget, ini di jajaran BUMN saudara ada didudukan di sini, di situ mantan koruptor, ada buzzer, ada influencer saudara, ada artis, ada pelawak, semua dibagi-bagi. Semua dibagi-bagi saudara. Oh ini berjasa, ikut kampanye, kasih kau jadi komisaris di sana. Oh ini bagus, ini tim survei, ikut menangkan kita, angkat jadi komisaris di sana. Jadi komisaris saudara hanya orang-orang yang berjasa dalam tim sukses presiden. Dulu zaman Soeharto nggak begitu. Kalau ada orang mau jadi komisaris, ada fit and proper test. Silakan tanya bapak-bapak kita saudara yang pernah jadi pemimpin di zaman dulu saudara. Dites dulu, dilihat dulu kemampuannya. Oh mau jadi komisaris di Pertamina, tanya dia ngerti gak soal perminyakan, dia ngerti gak soal Pertamina, dia paham gak bagaimana itu pengelolaannya? Nggak paham, nggak lulus saudara. Ini sekarang sampai penghina agama, penghina ulama saudara, yang kemarin enak-enakan hina agama, hina ulama, jadi komisaris. Apa? Pantes aja BUMN bangkrut semua. Dan nggak main-main, mereka jadi komisaris saudara
kadang-kadang kerjanya cuma setahun sekali datang, gaji per bulan ratusan juta bahkan miliaran. Dulu mantan gubernur Jakarta yang kami lawan habis-habisan sampai jatuh, masuk penjara 2 tahun karena penistaan agama. Begitu keluar diangkat jadi komisaris Pertamina, saudara. Diangkat jadi komisaris utama Pertamina. Gajinya saudara minimal 325 juta per bulan dengan tambahan tip lain 1 miliar lebih per bulan. Ini narapidana penista agama, saudara, di penjara 2 tahun, nape diangkat jadi komisaris. Astagfirullahaladzim. Pantes BUMN bang. Saya mau tanya, kalau begitu bangkrut gak tuh? Nah begitu sudah bangkrut, duit nggak ada, menteri keuangannya pusing mikir bagaimana ini utang gede, utang negara, saudara, bagaimana negara untuk dibiayai, mikir pajak, rakyat dipajakin, saudara. Semua daerah dipaksa naikkan pajak. Di Cirebon ada orang biasa bayar pajak per tahun 6,5 juta. Tahu-tahu tahun ini keluar dia mesti bayar 65 juta, naiknya 1000%, gila, saudara. Makanya di mana-mana rakyat marah. Nggak boleh dong begitu, cekek rakyat lagi. Makanya kemarin, saudara, dari 2 minggu yang lalu saya protes keras. Saya bilang ini menteri mesti diberhentiin. Nggak bisa, ini menteri bikin susah rakyat, yang dipikirin cuma pajak aja, saudara. Nggak bisa. Nah begitu juga saya minta jenderal-jenderal yang terlibat di KM 50 tolong dicopot, saudara. 1 baru dicopot kemarin, saudara. Kemarin ada 1 menteri yang diberhentikan, saudara, itu terlibat dalam KM 50. Nah saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, saudara, orang-orang yang terlibat KM 50, orang-orang yang menjadi gengnya Jokowi dulu, jangan dipakai lagi. Pakai orang-orang baru yang profesional, yang pintar, yang rapi. Saya dukung Bapak Presiden, saya akan bela Bapak Presiden kalau Bapak Presiden membersihkan kabinetnya dari orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM, terlibat korupsi, terlibat judi, dan terlibat segala macam kejahatan. Yang terlibat judi kemarin udah diberhentiin juga ya kawan, alhamdulillah. Yang terlibat judi udah diberhentiin, yang terlibat daripada pajak bikin susah rakyat udah diberhentiin, jenderal yang terlibat KM 50 udah diberhentiin. Masih ada 3 jenderal lagi, saudara, tunggu tanggal mainnya, saudara. Masih ada 3 jenderal lagi belum diberhentiin, ada dalam kabinet, saudara. Nah jadi sekali lagi saya udah sampaikan ke Bapak Presiden, nggak ada ulama, nggak ada habaib yang benci sama presiden, enggak. Kita semua cinta sama negara, semua kita cinta kepada presiden. Tapi kita pengen negara ini diatur dengan baik. Ini Indonesia negara besar, 275 juta rakyat penduduknya, saudara. Ngatur negara dengan 275 penduduk, 1 juta penduduk ini, saudara, harus betul-betul ngatur. Ini bukan warung kopi, ini bukan toko beras, ini negara, saudara. Atur negara harus fokus, serius. Ngatur negara nggak cukup dengan ceramah, nggak cukup dengan pidato, nggak cukup, saudara, dengan retorika kata-kata. Ngatur negara, buat kebijakan, buat regulasi yang mensejahterakan negara, membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Mudah-mudahan kita doakan. Saya lihat, saya perhatikan Bapak Presiden kita sedang bersih-bersih, saudara. Insya nah, mudah-mudahan kalau beliau betul-betul berjuang untuk kebaikan negara, saya tanya, siap bela tidak? Jawab yang kompak, siap bantu Presiden? Takbir. Oh, Presiden pernah menyampaikan, ini musuh kita ada mafia, ngancem-ngancem saya, kata Bapak Presiden. Saudara, Bapak Presiden gak usah takut, gak usah takut dengan mafia.
nggak usah takut dengan koruptor, nggak usah takut dengan oligarki. Kalau Bapak Presiden betul-betul bertekad melawan mafia, melawan koruptor, melawan oligarki, maka para habaib, para kiai, umat Islam siap berdiri barisan paling depan untuk menghancurkan musuh-musuh negara. Betul. Takbir. Angkat tangan semuanya, angkat tangan. Takbir. Takbir. Siap lawan mafia, siap lawan oligarki, siap lawan mafia, siap bela presiden, siap bela negara. Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, ada bilang Habib Rizik jangan diundang, ceramahnya keras. Saudara, ya saya keras terhadap bajingan, terhadap koruptor, terhadap penjahat negara, terhadap mafia. Saudara, wajib kita keras karena mereka mau bikin susah rakyat. Saudara, mereka mau bikin susah umat. Betul. Tapi kalau pada pejabat yang baik, pejabat yang santun, tentara yang sopan, polisi yang merakyat, saudara, nggak bisa, kita nggak boleh keras pada mereka. Kita mesti rangkul mereka. Kalau bukan kita yang merangkul, nanti orang jahat yang merangkul mereka. Betul? Betul. Saudara, ada lagi yang ngomong jangan masuk Habib Rizik ke kampung kami. Kalau Habib datang ini pemecah belah bangsa. Wah. Habib Rizik ini perusak NKRI. Wah. Saudara, saya anti koruptor. Saya ceramah keras tentang koruptor. Ada yang tersinggung, berarti atau yang ikut dapat bagian. Betul. Kalau dibuangkan koruptor nggak marah. Betul. Betul. Saya ceramah keras tentang judi, hancurkan judi, ada yang marah. Berarti tukang judi, jangan-jangan bandar. Betul. Saya ceramah keras saudara tentang narkoba, minuman keras, ada yang marah. Habib Rizik keras, berarti tukang narkoba, pemabokan. Betul. Betul. Saya mau tanya, betul tidak? Kalau saya ganyang koruptor saudara, orang nggak marah ya karena dia bukan koruptor, malah dia semangat. Betul. Betul. Jadi ada orang menolak kehadiran saya di beberapa daerah cuman takut, saudara, kalau nanti saya masuk akhirnya judi dilawan masyarakat, narkoba dilawan, saudara, semua maksiat yang enak-enak bagi dia ditutup. Ini ketakutan ini. Loh, Habib Rizik keras, nggak boleh masuk kampung kami. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya dulu justru ke daerah, satu, ingin mempersatukan semua umat saudara. Tolong kita jangan berpecah belah. Jangan gara-gara kunut kita ribut, gara-gara maulid kita ribut. Jangan saudara, jangan, nggak boleh kita terpecah belah hanya masalah khilafiyah. Musuh-musuh kita makin senang. Itu satu, saya ingin menyatukan umat. Satu. Kedua, saya ingin membangkitkan kira semangat juang umat. Anda kalau berjuang sendiri-sendiri melawan mafia, melawan narkoba, melawan pejabat yang jahat, saudara, nggak bakal bisa. Sapu lidi kalau cuma digunakan satu batang, saudara, untuk menyapu halaman rumah yang penuh sampah, bukan sampah yang tergusur, sapunya bisa patah, saudara. Tapi sapu lidi kalau sudah seikat, sudah segenggam, saudara, menyingkirkan anggokan sampah di rumah begitu mudah. Kenapa? Karena bersatu, terikat. Mestinya begitu kalau berjuang, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kita nggak punya kekuatan. Tapi kalau kita sama-sama, ini Anda jangan bilang Habib kami lemah. Siapa bilang lemah? Anda kuat, Anda bersatu menjadi kuat. Anda bersatu, Anda akan menang. Anda bersatu, Anda diridhoi Allah.
Saya pernah mengalami, saudara, di Jakarta. Saudara, ada seorang calon gubernur yang arogan, diduga juga banyak melakukan korupsi, saudara, dan menghina Islam. Saudara, ikut dalam pilkada 2017 di Jakarta. Saya tidak terima. Saya datang dulu ke partai-partai, karena Islam itu wajib kita dakwah dulu. Gak boleh kita jihad sebelum dakwah, gak boleh kita amar ma'ruf nahi munkar sebelum dakwah. Dakwah dulu yang santun. Kita dakwah, kita datengin semua pimpinan partai. Saya temui, saya ajak beberapa ulama di Jakarta. Apa kita minta? Tolong Pak, orang ini jangan dicalonkan sebagai gubernur di Jakarta, kan banyak yang lain yang bagus. Ini Jakarta daerah mayoritas muslim dan Islamnya kuat. Tiap hari itu di Jakarta pagi siang malam ada pengajian, ada tabligh akbar, saudara. Jakarta kalau Islamnya nggak kuat, tabligh akbarnya sepi, mungkin dari kemarin udah tsunami, saudara. Karena maksiat di Jakarta juga luar biasa. Tapi karena banyak pengajian, banyak marhabanan, banyak masjid, banyak umat, banyak kiai buka majelis, itu jadi paku bumi, saudara, sehingga musibah-musibah tadi terhindarkan. Nah, saya datang kepada mereka, Jakarta ini banyak ulama, banyak habaib, kenapa sih nggak pilih calon gubernur tuh yang bagus, yang baik, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa? Udah kita sampein semua partai, saudara. Ternyata partai-partai besar nggak mau denger, saudara, tetap aja dicalonin, saudara. Nah, akhirnya begitu masuk pilkada hanya 3 partai yang kecil, nggak besar, mendukung daripada calon muslim. Semua partai besar mendukung yang bersangkutan. Arogan, dia hina Islam. Makanya kita nggak mau dia jadi gubernur, saudara. Nah, akhirnya apa, saudara? Orang ini didukung presiden, didukung Panglima TNI, didukung Kapolri, didukung partai-partai besar, didukung oleh para konglomerat, didukung oleh semua lembaga survei, saudara, didukung oleh media-media TV mainstream nasional, saudara. Semua dukung dia. Di atas kertas secara ilmu politik dia menang, nggak mungkin dia kalah, saudara. Nah, kita nih, saudara, para ustadz, para kiai-kiai kampung, saudara, kumpul. Bagaimana nih? Yang mendukung cuma 3 partai yang nggak terlalu besar. Nah, sementara mereka punya duit, masyarakat dibagi-bagi duit media, saudara. Nah, bagaimana untuk menang, saudara? Nah, untuk menang kita bersatu. Kalau kita bersatu kita bisa menang. Maka itu kita satukan umat, saudara. Dari 2016 sudah kita mulai satukan. Ada aksi 411, ada aksi 212, saudara. Terus akhirnya umat kita undang dari mana-mana supaya bagaimana kita bisa menang. Maaf Pak Bu ya, kalau ditanya sekarang ilmu politik, mustahil calon ini kalah. Didukung presiden, didukung perangkat, sampai menteri, saudara, menginstruksikan seluruh aparatur sipil yang ada di Jakarta wajib pilih orang yang dipilih presiden. Nggak ada kita kesempatan untuk menang. Tapi pertolongan Allah lain, saudara. Begitu kita bersatu, apa yang terjadi di hari H pilkada, saudara? Pondok-pondok pesantren sepanjang Jawa sampai Madura, bahkan pondok-pondok pesantren dari Lampung sampai Palembang sampai ke Sumatera Barat, saudara, santri-santrinya yang punya KTP Jakarta dia pulangkan semua ke Jakarta, saudara. Pengusaha yang kaya nyiapin bisnya, berapa santri, 1000, 2000, 3000, pengusaha nyiapin bisnya berangkat ke Jakarta, saudara, di hari pilkada. Dan di hari itu lagi ujian semua pesantren, semua sekolah, saudara. Tapi kiai-kiainya bersatu. Mana santri-santri punya KTP Jakarta, naik bis pulang, ikut nyoblos di Jakarta, habis itu balik lagi ke pesantren, semua turun, saudara. Sehingga pilkada di Jakarta rasa pilpres, saudara. Padahal cuma pilkada aja, tapi ketegangannya, saudara, rasa pilpres. Begitu kita bersatu,
pertolongan Allah datang, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata calon yang kita dukung menang, saudara. Sehari sebelum menang saya dipanggil oleh Kapolri sebelum pilkada. Habib Rizik, udah mundur sajalah. Anda punya hitungan dari mana kalau calon Anda bakal menang? Saya jawab, saya katakan kalau Anda tidak curang, calon kami akan menang 80%. Tapi Anda curang sekalipun, insya Allah calon kami akan menang 60%. Kita lihat aja besok pilkada. Ternyata besoknya betul kita menang, saudara. Kita menang total, menang mutlak hampir 67% di Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bisa menang? Singkat saja yang saya mau sampaikan, kenapa ada 7.500.000 orang kumpul di aksi 212 di Jakarta? Kenapa, saudara? Ada apa? Semua itu adalah minhatun ilahiyah. Semua itu anugerah dari Allah. Allah yang satukan semua hati, Allah yang tundukkan mereka, Allah yang gerakkan hati mereka sampai mereka rame-rame turun ke Jakarta. Sampai yang dari Kalimantan ribuan yang datang, saudara. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur turun ke Jakarta. Nggak ada yang ongkosin mereka, saudara. Nggak ada. Mereka turun karena panggilan hati, karena panggilan jiwa untuk bela agama. Begitu kita bersatu, pertolongan Allah datang, saudara. Kalau Allah sudah tolong, sehebat apapun musuh kita tidak akan bisa menang. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib kamu sekalian bersatu, kata Nabi, berjuang bersama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Saudara, sekuat apapun kita, sehebat apapun tenaga kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun pengikut kita, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu mengalahkan musuh, walaupun musuh itu jauh lebih lemah dari kita. Nggak ada gunanya kita kuat, kaya, hebat kalau tidak ada pertolongan Allah. Sekecil apapun jumlah kita, semiskin apapun harta kita, selemah apapun tenaga kita, saudara, sedikit apapun pengikut kita, tapi kalau ada pertolongan dari Allah, musuh sekuat apapun nggak bakal mampu untuk mengalahkan kita. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan menjadi dekat untuk kita, saudara. Jadi kuncinya bersatu. Maka itu saya minta nih semua nih masyarakat nih, termasuk semua para pimpinannya, Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, semua bersatu. Makanya malam ini saya girang banget, saudara. Bupati, Ibu Bupati datang, Bapak Wakil Bupati datang, saudara. Bahkan mantan bupatinya yang sekarang jadi anggota dewan datang, ulamanya, ustadznya, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi, saudara, langkah yang baik buat kita semua untuk bersatu. Saudara, kalau masyarakat Berau bersatu, nggak ada yang bisa neken-neken masyarakat Berau, walaupun itu orang dari pusat, saudara. Orang dari pusat datang ke Berau, mau minta ini, mau minta itu, mau garap ini, mau garap itu, saudara, nggak bisa kalau masyarakat bersatu, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Jawab yang kompak, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Jadi kalau kita bersatu, nggak akan bisa dikalahkan, saudara. Baik, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, ayo kita sama-sama membawakan aksi bela Islam yang dulu pernah dibawakan di aksi 212-411 di Jakarta. Siap? Siap? Ayo silakan Habib Muhammad bin Al-Habsyi, semuanya sama-sama. Sudah ada suara di bawah. Al-Quran imam kami, semua Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami,
Al-Quran satukan kami. Semua Al-Quran imam kami. Silakan tim hadroh yang bisa mengikuti. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Angkat Islam. tangan. Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami. Semua Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. angkat tangannya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam mi, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. aksi bela Islam, aksi bela Islam, Aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. aksi bela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat Allahu tangannya Akbar, tinggi-tinggi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jangan lepas dari persatuan. Nah, dan gak usah khawatir dengan apa yang terjadi di Jakarta kemarin, saudara. Kenapa? Banyak daerah kalau bupatinya baik, kapolresnya baik, pimpinan dewannya baik, enggak, DPR enggak ada yang bakar, saudara. Buktinya di Berau aman, betul? Betul? Ada beberapa daerah begitu umat datang, pimpinan DPR-nya nyambut, saudara, kapolresnya nyambut, saudara, anggota dewannya nyambut, saudara. Nah, begitu mereka nyambut, dialog selesai. Jangan lari. Di Jakarta orang udah kumpul ribuan orang, anggota dewannya lari semua. Nah, kalau sudah lari semua, saudara, itu yang terjadi. Nah, makanya jadi pemimpin, temuin orang ya protes, temuin, tanya ada apa, kenapa, cari solusi. Nah, mudah-mudahan Berau selalu begitu, amin, amin ya rabbal alamin. Dan Berau, masya Allah, dari saya datang dulu sampai sekarang, saudara, itu kepolisiannya, TNI-nya, anggota dewannya, begitu juga bupatinya, saudara, dari dulu selalu menyambut kalau tamu-tamu datang, saudara. Ada habaib yang datang disambut, ada ulama yang datang disambut, ada kiai yang datang disambut. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan selalu begitu, amin, amin.
Nah begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersatu? Siap jaga berau? Siap tetap aman? Siap tetap damai? Takbir! Alhamdulillah. Nah makanya saya nggak habis pikir, ada orang nolak saya Habib keras, nanti bisa terjadi pecah belah. 40 tahun 40 tahun saya dakwah, dari mimbar ke mimbar, panggung ke panggung, dari kota ke kota, desa ke desa, saudara. Nggak pernah selesai tabligh umat ribut, nggak ada. Yang ada selesai tabligh pada makan nasi kebuli disediain panitia, betul? Yang ada selesai tabligh foto-foto sama panitia, betul? Betul? Yang ada selaman sama jamaah, betul? Ada gitu. Begitu saya selesai ceramah, wah pada lempar-lemparan besi, saudara. Ada yang bilang kemarin di Pemalang bagaimana Habib? Ya karena ada yang ganggu, saudara. Kalau nggak ada yang ganggu, enggak, mereka mau ganggu. Itu acara dijaga semua dengan laskar FPI, saudara. Mereka datang bawa senjata, saudara, bawa batu, mereka mau bubarkan pengajian. Tapi lemparan batunya nggak kena ke jamaah. Kenapa? Udah dipagar sama laskar, saudara. Dan laskar diperintahkan jangan nguber, cukup defensif aja, cukup bertahan. Nah cuman lama-lama mereka karena nyambit nggak sampai, saya lagi ceramah, ini saya duduk ceramah, umat ribuan yang hadir sampai ujung, saudara. Di pinggir itu ada gang-gang, saudara, jalan-jalan. Mereka mau masuk ke jalan, maksudnya mau bubarin pengajian. Kalau mereka masuk dengan pentungan, jamaah dipentungi, ibu-ibu dipentungi, tentu akan terjadi kepanikan. Anak kecil, orang tua, ibu-ibu bisa jadi korban. Orang bisa keinjak-injak, saudara. Nah karena itu kita jaga sama laskar semua. Mereka nggak bisa tembus kok. Cuman begitu mereka lempar batu nggak tembus, mereka pakai senjata diarahkan ke laskar, ya dilawan. Nah begitu dilawan mereka tumbang, yang pecah kepalanya, saudara, yang masuk ICU, saudara, bubar, lari semua. Begitu lari besoknya lapor polisi, Pak, lapor kami dicelakai sama laskar. Nah lu yang nantang, dia yang mau nyerang, dia yang mau bubarin pengajian, dia yang bawa senjata, katanya kebal senjata, ternyata nggak kebal sama pot, saudara. Ternyata nggak kebal sama batu bata, saudara. Masuk rumah sakit semua. Begitu masuk rumah sakit ngakunya mereka diserang, dianiaya, dilukai. Udah gitu minta ke Pak Bupati tolong bayarin ongkos rumah sakitnya. Kacau tidak? Tapi luar biasa kerja laskar, saudara. Itu jamaah selama kami ceramah nggak tahu kalau di belakang, di samping lagi ada ribut, saudara. Samping kanan kiri ribut, jamaah nggak tahu. Jamaah tetap tenang, dengerin pengajian, ikut mahal qiyam, ikut baca selawatan. Mereka duduk tertib, nggak ada yang tahu, saudara. Tertib. Nah itulah laskar-laskar kita memang dididik sedemikian rupa supaya mereka bisa mengamankan, mempertahankan pengajian-pengajian seperti itu, saudara. Nah jadi sekali lagi, orang-orang ini, saudara, nggak ngerti masalah. Banyak mereka dibayar oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Mereka menolak kita masuk karena mereka takut. Mereka suka pecah belah masyarakat, takut kalau saya masuk nanti bersatu lagi, saudara. Mereka takut, selama ini mereka judi bebas, nenggak minuman keras bebas, ganggu anak gadis orang bebas. Takut kalau saya masuk, masyarakat jadi semangat, lawan kemunkaran, lawan kebatilan, lawan kejahatan. Takut. Maka itu sekarang saya mau ajak semua harus bersatu, nggak boleh ditekan oleh siapapun, betul? Semua saya mau tanya, siap bersatu? Siap lawan kemunkaran? Siap lawan kemaksiatan? Siap lawan korupsi? Takbir! Sekarang rame-rame kita bawakan sebagai penutup acara Qasidah anti korupsi. Setuju? Setuju? Betul? Nah habis ini kita bawain. Nah saya mau tanya, saudara, negeri kita bangkrut karena subsidi atau korupsi? Negeri kita bangkrut karena negeri kita terlalu luas atau karena korupsi?
BBM bangkrut karena sekolah mahal, karena rumah sakit antri, karena pajak pada tinggi, karena banyak orang di PHK, karena bahaya tidak korupsi. Nah, sekarang Habib Muhammad bin Hadi akan membawakan qasidah anti korupsi. Nah, saya minta nanti begitu ada syair, ayo bangkit basmi korupsi, semua ikut bicara. Setuju? Ayo bangkit sambil angkat tangan. Ayo bangkit basmi korupsi. Setuju? Nah, kalau nanti di syairnya ada karena, jawab rame-rame. Saudara jawab, BBM naik karena negeri bangkrut karena. Nah, nanti di syairnya ada begitu. Giliran karena, jawab rame-rame. Setuju? Setuju? Semuanya. Sholli wa sallim من على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa salim daiman ala hamada Salli wa salim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada ali wal ashabi man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala hamada Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man hada wal ali wal ashabi man qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa salim daiman ala hamada. Semuanya salawat wa salim daiman sallallahu alaihi wal ali wal ashabi man wahada
والآل والأصحاب من قد وحدا. BBM naik lagi akibat korupsi, BUMN pada rugi akibat subsidi dikebiri akibat ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali ashabi man qad wahada. Maksiat merajalela akibat preman di mana-mana akibat rakyat diadu domba akibat ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man hada wal ali biman qad wahada. Miskin makin miskin akibat bangkrut makin bangkrut akibat rusak makin rusak akibat ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli sallallahu ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali ashabi man qad wahada. Rusuh makin rusuh akibat chaos makin chaos akibat hancur makin hancur akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa lim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali ashabi man qad wahada. Sallu ala nabi. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu, barusan kasida anti korupsi ada yang tersinggung enggak? Ayo jawab, ada yang tersinggung enggak? Ada yang marah enggak? Kalau tersinggung berarti, kalau marah berarti, kalau enggak mau ngedengerin berarti, kalau sakit hatinya denger itu qasidah berarti. Saudara, dakwah itu dan amar ma'ruf nahi munkar di mimbar-mimbar di masjid itu seperti siram spiritus. Tahu spiritus? Kalau kena badan dingin, betul.
Nah kalau badan kita tidak ada luka, disiram sama spiritus, perih gak? Enggak. Tapi kalau ada luka, perih gak? Begitu orang dakwah. Kalau kita bilang korupsi, dia sakit, ada luka dia, karena dia koruptor, betul. Kalau kita hantam narkoba, dia sakit, marah, berarti narkobais itu saudara. Paham? Paham? Tapi kalau nggak ada luka, disiram spiritus, adem nggak? Dingin nggak? Sejuk nggak? Kira-kira jelas nggak? Paham? Insya Allah yang hadir di sini saudara nggak ada yang terluka, amin. Insya Allah yang hadir di sini semua nggak ada yang marah, amin. Nah mudah-mudahan kita semua selalu disatukan oleh Allah Subhanahu. Nah saya mau kasih kabar gembira, saudara. Bertahun-tahun kita berjuang, jatuh bangun, teriak di mimbar, demo di jalanan, masuk penjara, hijrah ke Mekah, balik lagi, dimasukin lagi penjara. Semua nasihat kita sudah sampaikan kepada penguasa, saudara. Nah cuman dengan berbagai macam cara, banyak yang tetap nggak mau dengar. Nah kita jangan bosan, dakwah nggak boleh bosan, nggak boleh jerah dakwah, nggak. Nah kita mesti tetap lanjut dakwah, betul. Tapi dalam kondisi begitu saudara, tentu ada saatnya kan kita berdoa kepada Allah, betul. Ya Allah, gimana sih ini negeri ya Allah, kita lapor dah. Dikasih tahu udah, didakwain udah, dibisikin udah, digewer udah, didemo udah, digeruduk kantornya udah teriak udah, hijrah udah, di penjara udah, masih begini aja ya Allah. Boleh gak lapor kepada Allah? Terus kita ajak dia umat, umat Islam, ayo kita berdoa aja kepada Allah di mana-mana, di masjid, di panggung, di mimbar, di semua tempat. Kita ajak umat baca sholawat asghiriz zalimin biz zalimin. Ribuan umat Islam dari Sabang sampai Merauke baca wa asghiriz zalimin biz zalimin. Apa artinya? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Kita udah lihat udah susah ini ya Allah. Biar yang zalim sama zalim dibikin ribut aja, biar mereka sibuk. Tapi ya Allah, wa akhrikna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari pertempuran mereka, keributan mereka dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal. Di mana-mana selawat ini dibaca. Saudara, ini yang baca bukan 1-2 orang, ribuan. Saudara, di sini yang baca 10.000 orang, di sini 50.000 orang, di sini 100.000 orang, di mana-mana se-Indonesia. Nggak mungkin Allah nggak terima, saudara. Nah, sekarang saya lihat tahun-tahun ini mulai kelihatan tuh Allah terima tuh doa ya kawan. Kenapa? Lihat sekarang setan sama setan lagi pada berantem. Sekarang ini buaya sama buaya lagi main gigit-gigitan. Serigala sama serigala lagi saling nerekam. Setan sama setan lagi ribut. Saudara, saya mau tanya, itu pertolongan siapa? Setan sama setan saling buka borok, saling buka aib, saling tuntut, saling menjatuhkan, saling menjebloskan ke penjara. Alhamdulillah. Ada yang nanya ke saya, Habib, ini lagi ribut-ribut begini kok Habib nggak turun? Biasanya Habib demo, kenapa nggak undang lagi Beb? Demo kayak 411, kayak 212. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya ditanya begitu, jawab jangan. Kapan jawabnya? Kapan jawabnya? Bulan depan. Oh, ketahuan kan nggak mengundang lagi bulan depan. Jawabnya kapan? Saya jawab, anak-anak muda nanya begitu, saya jawab. Saya katakan, mana anak muda, bukan saya nggak mau turun, ini kan setan lagi ribut. Kita gelar tikar aja, ngopi makan singkong rebus, kita tonton dulu setan sama setan berantem. Nanti kalau setan yang satu udah jatuh, setan yang satu kan udah kecapean, lemes, kita jorokin. Setuju? 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 Ada yang nanya, setannya siapa Beb? Lu jangan nanya, gue jawab pulang di penjara. Asal tahu setannya. Tahu? Tahu?
Lu jangan nyebut pakai sebut nama, tapi yang lu sebut benar. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya nih, saudara, ada yang protes, Habib ini setan lagi ribut kok Habib bikin ngadu aja, diaduin. Saudara, kalau kambing me kambing jangan diadu, dosa. Adu domba dosa. Ayam me ayam jangan diadu, sabung ayam tuh dosa. Apalagi kalau manusia jangan diadu, dosa. Betul? Jawab semua. Adu domba saudara halal atau haram? Jawab yang kompak. Adu domba hukumnya apa? Adu orang, adu domba, adu orang, apalagi adu orang. Betul? Sekali lagi saya tanya, hukumnya apa? Adu domba, adu domba, adu manusia, adu setan. Ayo saya tanya, adu setan apa hukumnya? Lu main fatwa aja lu. MUI belum keluarin fatwa, dia udah fatwa. Jadi setan mas setan, makanya saya bilang setan mas setan kalau berantem jangan diadu, jangan dipisahin, aduin aja. Setuju? Setuju? Ya tapi nggak usah khawatir, habaib ulama semua mengawasi, semua melihat, semua menilai, dan semua saudara lagi komunikasi sesamanya. Kalau negara ini besok dalam bahaya, yang habaib dan ulama harus turun, maka habaib dan ulama akan memimpin umat turun ke jalan, selamatkan kita punya negara. Betul? Siap bela negara, siap bela NKRI, takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi tenang, bersyukur kepada Allah. Nah maka itu sebagai penutup dari acara kita, sama-sama kita baca salawat asgilid zalimin bidzalimin. Setuju? Setuju? Silakan tim hadrohnya semua ikut selawat, jangan diam, semua ikut selawat. Kalau semua ikut selawat jadi lebih khidmat. Betul? Ayo silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. آمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه. وأشقي للظالمين بالظالمين يا رب. Semua angkat tangan. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على محمد وأشقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله صحبه أجمعين صلى الله ربنا صلى الله على محمد ده المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا أحمد المصطفى مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله صحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور صلى الله على محمد أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Sallu ala Nabi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada segenap panitia, begitu juga semua pihak yang mendukung, wabil khusus para habaib dan para ulama, para kiai, begitu juga teristimewa untuk Ibu Bupati maupun Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Haji Gamalis yang tadi luar biasa menyambut kami, dan juga kepada TNI maupun Polri-nya. Salam buat Kapolres dan juga Pak Dandimnya yang sudah luar biasa menjaga keamanan. Begitu juga kepada pimpinan-pimpinan wakil rakyat kita. Di sini ada Pak Makmur, begitu juga ada Pak Rifai, saudara. Nah, mudah-mudahan semua mereka senantiasa dijaga oleh Allah, dijadikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang soleh, yang berhasil untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakatnya. Dan kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah agar Berau ini dijadikan oleh Allah sebagai wilayah thayyibah, solehah, mubarakah, ma'murah, munawwarah, dan semoga dari Berau ini kelak akan muncul pemimpin-pemimpin umat, saudara, baik dalam urusan negara maupun agamanya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, utang piutangnya dilunaskan, jodohnya dientengkan, nafkahnya dimudahkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Jadi sekali lagi, jaga persatuan, jaga kedamaian, doakan. Insya Allah besok saya akan ke Kaltara, lusa saya akan ke Samarinda. Doakan agar semua acara berjalan lancar, tertib dan berkah. Jangan ada yang diri dulu, duduk. Habib kita mau baca doa, tutup dengan talqin, zikir dan doa. Betul? Di sini ada Habib Fahmi Al-Jufri, ada yang lainnya. Tutup dengan talqin, zikir dan doa. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya.
dan terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.